Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita masuk ke bab ekualisasi histogram. Apa sih ekualisasi histogram? Yaitu memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra, yang bertujuan agar dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapatkan pencahayaan yang merata. Untuk program ekualisasi histogram ini dapat diaplikasikan oleh kalian dengan format perintah import CV2, import NumPy as NP, kemudian citra sama dengan CV2.imread. Untuk pembacaan dari citra yang ingin dibaca bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan papers.png, 0. Kenapa sih 0? Kenapa enggak 1, sekian begitu? Karena di sini saya menggunakan ekualisasi histogram pada citra berskala keabu-abuan. Kemudian equal atau ekualisasi sama dengan CV2.equalize his citra untuk citra yang ingin diekualisasikan. Kemudian hasil sama dengan np.horizontal stack. Stack itu horizontal stack. Kemudian citra, equal. Jadi nanti untuk hasil atau tampilan dari hasilnya itu satu window terdiri dari dua citra. Yang pertama untuk sebelah kiri adalah citra original yang diubah menjadi ke dalam skala keabu-abuan. Kemudian untuk sebelah kanan adalah citra hasil equal atau hasil ekualisasi. Kemudian ditampilkan dengan perintah cv2.imshow dengan nama jendela yaitu hasil, kemudian memanggil fungsi hasil cv2.waitKey0. Untuk tampilan hasil dapat seperti ini. Untuk sebelah kiri tadi saya jelaskan bahwasanya sebelah kiri adalah citra original yang diubah dari warna RGB menjadi abu-abu. Kemudian untuk sebelah kanan adalah citra hasil ekualisasi histogramnya. Nyaris hampir sama. Namun untuk pencahayaan atau nilai histogramnya itu cenderung lebih tinggi atau lebih cerah citra sebelah kanan daripada citra yang sebelah kiri. Kemudian ekualisasi histogram citra berwarna. Ini untuk kalian yang ingin meningkatkan nilai histogramnya dapat menggunakan fungsi import cv2, import NumPy as NP, citra sama dengan cv2.imshow, citra sama dengan cv2.imread, papers.png, tanpa disertai 0 karena ini masuknya ke ekualisasi histogram citra berwarna. Kemudian LED sama dengan cv2.cvcolor, citra sama dengan cv2.color underscore bgr to LED. Kanal LED sama dengan cv2.split dalam kurung LED berfungsi untuk membagi kanal. Jadi untuk kanal itu masuk ke dalam penamaan warna BGR, blue, green, red. Pembagian split dibagi menjadi 3 yaitu blue, green, red. Kanal LED kurung siku 0 sama dengan cv2.equalize his kanal LED kurung siku 0. Perintah untuk membuat ekualisasi histogram pada citra. Citra yang dimaksud adalah citra berwarna. Kemudian lab sama dengan cv2.merge kanal LED.
perintah untuk menggabungkan kanal dari yang tadinya dibagi menjadi 3 kemudian digabungkan kembali menjadi 1. Kemudian BGR sama dengan cv2.cvcolor lab, cv2.color underscore lab to BGR. cv2 sama dengan np dot horizontal spec citra, BGR. Nanti yang akan ditampilkan yaitu citra original sama citra berwarna yang sudah diekualisasi histogramnya. Kemudian ditampilkan dengan perintah cv2.imshow hasil, namanya hasil, menampilkan fungsi dari hasil. Kemudian cv2.weightkey0 berfungsi untuk menampilkan jendela tanpa adanya masukan dari keyboard. Untuk hasil tampilannya itu seperti ini. Untuk citra original itu sebelah kiri dan citra yang telah diekualisasi histogramnya adalah sebelah kanan. Nampak nyaris berbeda. Untuk sebelah kiri warna sedikit pudar, sedangkan untuk sebelah kanan warna dinaikkan atau lebih digelapkan sedikit nilai histogramnya. Kemudian ekualisasi histogram dengan clay menggunakan perintah import cv2 import numpy as np citra sama dengan cv2.mbreed papers, 0. Di sini dengan clay-nya itu citra berskala keabu-abuan. Kemudian fungsi clay sama dengan cv2.create kurung buka clip limit sama dengan 12 till grid size sama dengan 8,8. Kemudian equal sama dengan clay.apply citra, perintah untuk menerapkan fungsi clay pada citra berskala keabu-abuan. Kemudian perintah untuk menampilkan citra yaitu cv2.imshow hasil, yaitu namanya, kemudian memanggil fungsi hasil. Setelah itu cv2.weightkey0. Untuk hasil tampilan seperti ini. Jadi fungsi clay itu lebih ke, kalau kita namakan itu kayak sketsa, tapi sketsa dengan warna arsiran. Nampak seperti gambar sebelah kanan dari jendela hasil. Untuk sebelah kiri adalah citra original yang diubah warnanya menjadi keabu-abuan. Kemudian sebelah kanan itu citra abu-abu, kemudian diterapkan fungsi clay. Selanjutnya ekualisasi histogram citra dengan clay berwarna. Untuk yang tadi itu clay pada citra berskala abu-abu, ini masuk ke pengolahan ekualisasi histogram citra dengan clay berwarna. Yang pertama pasti ada pemasukan library, import cv2, import numpy as np. Di sini saya menggunakan 2 libraries. Yang pertama cv2 untuk pembacaan citra, warna citra, penggabungan atau pemisahan. Kemudian import numpy as np, penggunaan libraries numpy yang diganti dengan nama np digunakan untuk menempatkan atau
menyusun citra secara horizontal maupun vertikal. Kemudian citra sama dengan cv2.imprint papers.png, tidak disertai koma 0 karena di sini saya akan menerapkan clay berwarna, bukan clay abu-abu atau yang clay biasa. Kemudian lab atau libraries untuk pewarnaan sama dengan cv2.cvcolor citra, cv2.color_bgr to lab. Jadi fungsi lab di sini itu berfungsi untuk pembagian warna dari BGR ke libraries, atau nantinya akan dibagi menjadi 3 kanal. Kemudian fungsi kanal lab sama dengan cv2.splitlab, yaitu berfungsi untuk membuat fungsi clay pada citra berwarna terbagi. Kemudian clay sama dengan cv2.clipclay kurung buka clip limit sama dengan 12, till grid size sama dengan 8,8, yaitu berfungsi untuk membuat fungsi clay pada citra berwarna. Selanjutnya kanal lab kurung siku kurung buka siku 0 kurung tutup siku sama dengan clay.apply kanal lab kurung siku 0, berfungsi untuk menerapkan fungsi clay pada citra berwarna. Kemudian lab sama dengan cv2.merge kanal lab, menggabungkan beberapa kanal lab yang tadinya terpisah. Setelah itu BGR sama dengan cv2.cvcolor lab sama dengan cv2.color_lab to BGR, yang tadinya terpisah dari lab kemudian dikonvert ke warna BGR, blue, green, red, kemudian disatukan. Setelah itu hasil sama dengan NP horizontal spec, tumpukan secara horizontal, menampilkan citra sebelah kiri adalah citra original, kemudian citra sebelah kanan adalah citra hasil clay yang berwarna. Setelah itu tampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah cv2.mshow dengan nama windownya adalah hasil, kemudian menampilkan hasil. cv2.wiki0 berfungsi untuk meniadakan atau menampilkan window tanpa adanya masukan dari keyboard. Untuk tampilan hasil clay pada citra berwarna adalah seperti ini. Jadi lebih terkesan kayak kisut gitu. Ini kan digambarkan dari citra buah atau paprika, sayur. Kemudian untuk sebelah kanannya itu adalah citra hasil clay. Untuk citra hasil clay yang pertama kan tadi ada citra berskala keabu-abuan. Kalau kita gambarkan dapat dilihat seperti arsiran pada bagian pewarnaan untuk paprikanya. Jadi untuk citra berwarna yang diterapkan fungsi histogram clay nantinya akan seperti ini. Terdapat lebih banyak titik-titik atau noise pada
bagian-bagian tertentu. Sedangkan untuk sebelah kanan atau citra original hampir terlihat lebih halus dibandingkan untuk citra sebelah kiri hampir terlihat lebih halus daripada citra sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kiri adalah citra original dan sebelah kanan adalah citra hasil clay. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengaplikasikannya di laptop masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.